Ini yang kita bahas adalah hidup dalam firman Allah itu merepotkan atau tidak? Jawabannya jelas, repot. Jadi jawabannya, kalau hidup dalam firman Allah itu pasti repot. Jadi hidup yang tidak repot itu seperti apa, Romo? Ya sapenae dewe, itu yang tadi dikatakan oleh WL. Kalau hidup seenaknya sendiri itu tidak repot. Betul, enak. Anda tidak repot, tetapi Anda menjadi sumber kerepotan orang lain. Jadi memang hidup Anda tidak repot, tetapi orang lain jadi lebih repot, gitu ya. Apalagi kalau berkeluarga, gitu. Suaminya ngomong, saya tidak mau repot. Nah, istrinya yang menderita. Jadi kalau orang tidak mau repot itu berarti apa? Orang itu tidak mau menanggung salib. Jadi kalau orang tidak mau menanggung salib, berarti apa? Berarti dia itu menjadi salib bagi orang lain. Jadi sudah jelas semuanya? Merepotkan? Jelas? Ya selesai kalau gitu permenungan saya. Bagaimana hidup berpusat pada firman Tuhan? Merepotkan atau tidak hidup berpusat pada firman Tuhan? Sudah saya katakan merepotkan. Jadi kalau Anda tidak mau repot, ya jangan ikut persekutuan, jangan ikut ekaristi, jangan jadi orang Katolik. Sekali lagi, kalau Anda tidak mau repot, ya jangan menjadi pengikut Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa firman Tuhan itu begitu penting dalam hidup manusia. Jadi Allah dalam firman Tuhan itu ada wahyu. Wahyu Allah. Apa itu wahyu? Wahyu Allah itu adalah penyingkapan diri Tuhan. Jadi Allah itu menyingkapkan siapa dirinya melalui firman Allah. Jadi wahyu Allah, firman Allah itu adalah penyingkapan identitas Tuhan dan memberitahu apa hukum Allah, apa perintah-perintah Allah. Maka kalau kita membaca kitab suci, di sini kita bisa menemukan siapakah Allah itu. Digambarkan dengan berbagai macam bentuk gambaran. Tetapi tidak hanya dijelaskan siapa Tuhan itu, tetapi di dalam kitab suci diperlihatkan apa perintah-perintah Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya gitu ya, kenapa kok sitik-sitik perintah, sitik-sitik disuruh gitu ya. Kan orang itu kan tidak senang tuh diperintah itu, orang senangnya bebas. Kalau mauku begini bagaimana? Mengapa sampai ada perintah Allah di dalam wahyu Allah? Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa di dalam kitab Kejadian kita diciptakan di Taman Getsemani. Wah, digambarkan Taman Getsemani indah. Tetapi karena jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Getsemani. Diusir dan Tuhan Allah ingin supaya manusia kembali ke dalam kerajaan Getsemani ini, ke dalam kerajaan Allah ini. Jadi supaya manusia bisa sampai kepada kerajaan Allah, maka harus ada rambu-rambunya. Harus ada perintah-perintah, diatur. Jadi kita tidak pernah nyampe ke dalam Getsemani kekal, ke dalam taman yang indah, ke dalam surga, kalau hidup sakarpe dewe, diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan jelas menuliskan di dalam kitab suci, kita di sini bisa melihat bagaimana supaya kita sampai ke dalam kerajaan Allah. Jadi Allah itu menciptakan kita di dunia supaya apa? Supaya hidup. Dan kehidupan itu berlanjut di dalam kerajaan kekal. Berlanjut dalam kemuliaan Allah yang tiada kunjung henti. Dan Allah mewahyukan dirinya, semuanya ini adalah
keputusan Tuhan, kehendak Allah. Bukan kemauan manusia, bukan. Kemauan manusia itu kan bukan hal yang baik. Selalu kemauan manusia itu sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Karena kalau orang mengenal Allah itu repot, gitu. Karena harus tahu apa, harus mau diperintah. Jadi sekali lagi, apakah hidup dalam firman Allah repot? Repot. Karena apa? Karena Anda harus siap diperintah oleh Allah. Maka Allah memberi wahyu, ini adalah keputusan Allah, supaya apa? Lihat, maaf. Jangan menggambarkan Tuhan itu adalah pemerintah yang sok, wewenang, yang otoriter. Tidak. Allah yang diperlihatkan dalam kitab suci adalah Allah yang penuh kasih. Dan hukum dan perintah-perintahnya pun selalu berkutit, selalu di antara kasih. Kasih, demi kasih sayang. Aturan pertama dan utama, kasih. Lihat dalam Taurat, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiran, jiwamu, tenagamu. Kasih. Dan rancangan Tuhan bisa kita tahu. Dikatakan dalam dalam kitab Nabi Yeremia, rancangan kita damai sejahtera. Jadi kita punya konsep yang sama sekarang. Pertama, Allah itu berfirman untuk memperlihatkan siapa dirinya dan apa perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah melihat itu semua, apa tujuannya? Tadi kan saya sudah menjelaskan dalam kerangka kitab Kejadian, tujuan Allah memberikan firman ini, wahyu ini, perintah ini, supaya manusia selamat. Selamat. Jadi hanya dengan petunjuk Allah, kita mempunyai arah yang tepat dalam kehidupan di dunia ini. Jadi perhatikan, hanya dengan petunjuk Tuhan, kita bisa hidup dengan tepat di dalam dunia ini. Saya senang sekali jalan. Saya senang sekali traveling. Saya senang sekali bermotor atau naik sepeda. Dan saya paling suka kalau bermotor kemanapun, entah itu keluar kota atau keluar pulau, tidak menapaki jalan yang sama. Dan bagaimana saya bisa sampai ke kota yang saya tuju? Saya butuh map. Saya butuh Google Map. Dulu tidak ada Google Map, dulu map. Dari map itu saya tahu, oh ini jalannya. Oh, kalau saya mau ke Surabaya, tapi saya dari Jakarta sampainya ke Lampung, berarti saya tersesat. Jadi map itu adalah petunjuk supaya saya sampai tujuan. Jadi di situ jelas bahwa katakanlah gampangnya. Iki map. Kok pakai bahasa Jawa lagi? Gampangnya, ini itu map. Ini tuh petunjuk supaya kita sampai kemana? Ke rumah Tuhan. Maka seringkali beberapa orang Katolik yang meninggal, kalau meninggal dipegangin rosario. Dipegangin rosario. Di sampingnya ada kitab suci. Saya suka kaget, awong pas urip wae ra pernah maca kitab suci, kok mati dicekeli kitab suci gitu ya. Hidup aja nggak pernah baca kitab suci. Kenapa di peti matinya harus ada kitab suci? Gitu. Jadi kitab suci ini bukan teman dibawa ke peti mati, bukan. Ini tuh harus dibaca, diwoco, supaya hidup kita benar sampai kepada kerajaan surga. Jadi di situ kita jelas sekali apa tujuan kita membaca firman demi keselamatan kita. Bahkan kita bisa melihat apa ciri-ciri wahyu Allah. Apa ciri-ciri firman Allah di dalam kitab suci. Jadi di dalam kitab suci firman Allah itu selalu disampaikan menggunakan sarana-sarana. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya melalui sarana. Apa itu sarana?
hal-hal duniawi, barang-barang duniawi. Bisa melalui orang, bisa melalui tempat. Contoh melalui barang, api. Ingat waktu apa namanya, Musa dipanggil oleh Allah, Allah hadir dalam bentuk semak belupar yang bernyala, yang bernyala. Jadi ini hal-hal duniawi, Allah itu hadir. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka siang hari dipimpin oleh tiang awan dan malam hari dipimpin oleh tiang api. Ini sarana kehadiran Allah. Jadi memang Allah itu hadir dalam hal-hal duniawi yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang. Dan kita di dunia sekarang ini punya hal-hal duniawi yang menjadi sarana kita untuk mengenal Tuhan. Contohnya, Rosario. Ini adalah sarana untuk mengenal Allah. Sarana untuk dekat dengan Tuhan untuk saat ini. Tapi di zaman dahulu, sekali lagi bukan hanya lewat tanda-tanda, bukan hanya lewat benda, tetapi juga orang. Siapa orang? Para nabi. Para nabi adalah sarana kehadiran Tuhan. Para nabi ini berbicara, menegur, dan mengatakan apa yang Tuhan mau. Kenapa sampai seperti itu? Jadi supaya manusia jelas menangkap Tuhan lewat hal-hal yang duniawi. Karena kan kita hanya bisa menangkap hal-hal yang indrawi, toh dilihat, dicium, dicecap, dirasakan dan seterusnya. Jadi dengarkan. Jadi hal-hal seperti itulah yang dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya. Yang kedua, wahyu Allah itu diperkenalkan kepada manusia secara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Campur tangan Allah kepada manusia pun keselamatan dilakukan dengan bertahap. Sejarah keselamatan dilakukan secara bertahap. Lihat saja, sejarah keselamatan pertama waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus oleh Tuhan. Bukan untuk dihukum, tetapi supaya nanti tidak tergoda memakan pohon kehidupan. Lah kalau dia memakan pohon kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya ada dalam penderitaan. Maka diusir oleh Tuhan. Lihat, ini keselamatan. Jadi manusia itu diusir dari Taman Eden itu adalah untuk keselamatan, supaya manusia mati. Dengan mati, dia bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Lalu bagaimana keselamatan orang Israel waktu jadi budak di Mesir dan akhirnya masuk ke tanah terjanji? Allah menuntun pada keselamatan. Dan keselamatan itu tahap demi tahap melalui Adam, Nuh, Abraham, Daud, dan akhirnya keselamatan itu berpuncak pada Yesus. Jadi keselamatan itu tahap demi tahap dan bentuknya crescendo. Memuncak gitu. Dari titik keselamatan di mana manusia itu diusir dari Taman Eden dan akhirnya memuncak keselamatan itu pada diri Yesus. Di mana Yesus itu adalah apa? Adalah Allah yang menyelamatkan. Dan yang ketiga yang mau saya perlihatkan kepada Anda semua, ciri wahyu Allah yang ketiga adalah wahyu Allah menuntut tanggapan iman dan kesetiaan. Jadi kalau Allah sudah berfirman, Allah sudah mengetuk hatimu, ojo meneng wae. Kalau dalam bahasa Sunda, ulah cicing wae, tekenging ngajentul, ora kena meneng. Jadi setelah Allah memanggil kita, kita harus menanggapi panggilan, sapaan Allah. Kita harus mempunyai tanggapan iman dan kesetiaan
kepada panggilan Tuhan. Maka saya tertarik dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Silahkan Anda, kan kita sedang mengupas kitab suci ya, maka nanti saya akan banyak meminta Anda membuka kitab suci. Kalau Anda tidak punya kitab suci, ya dengarkan sajalah. Nanti saya bacakan. Kitab suci, surat Rasul Paulus bab Roma, kepada jemaat di Roma, bab 16, ayat 26, mengatakan apa? Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi, Paulus pun mengingatkan kita bahwa firman Allah itu hanya bisa ditanggapi oleh kita dengan ketaatan iman. Dan kalau kita bertanya ketaatan iman semacam apa? Ketaatan iman yang ditunjukkan dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus itu sudah menunjukkan secara definitif. Definitif apa? Jelas dan final. Jelas dan terakhir. Ini yang paling benar nih. Bagaimana ketaatan seorang beriman tuh yang paling benar ya dalam pribadi Yesus. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadi ini ketaatan iman. Jadi kalau mau bertanya ketaatan iman semacam apa yang dituntut oleh Allah, ya ketaatan iman yang ada dan dihidupi oleh Yesus. Maka saya sampai kepada apa yang dikatakan oleh Paulus tentang firman Allah. Paulus menulis kepada Timotius yang kedua, bab 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi lihat ada 3 poin yang dikatakan oleh Paulus. Jadi firman Allah itu fungsinya apa? Manfaatnya apa? Untuk mengajar. Mengajar. Jadi mengajar itu adalah memberitahu dari yang tidak tahu jadi tahu. Itu mengajar. Jadi memberikan kebenaran. Jadi firman Allah itu manfaatnya pertama-tama adalah untuk memberikan kebenaran kepada manusia. Mengajar. Sekali lagi, dari tidak tahu jadi tahu. Jadi kalau Anda mau tanya, apa sih maunya Tuhan untuk kita? Nah, cari di kitab suci. Cari di kitab suci, gitu ya. Kenapa sih perkawinan itu tidak boleh diceraikan? Cari di dalam kitab suci. Kenapa? Untuk mengajar. Kedua, manfaat kitab suci adalah menyatakan kesalahan. Banyak sekali di dalam kitab suci bagaimana pergumulan-pergumulan hidup para nabi, raja-raja, hakim-hakim. Bahkan Yesus pun dengan para muridnya memperlihatkan bagaimana up and down-nya Petrus. Contoh, waktu Pak Yesus berkata bahwa anak manusia itu harus mati, disalibkan, dihina, dan seterusnya. Petrus langsung berkata, Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah terjadi hal itu pada kamu. Apa kata Yesus? Ini menyatakan kesalahan. Yesus langsung ngomong, enyahlah iblis. Kepada Petrus itu. Petrus itu siapa? Paus. Jadi Paus itu kan penerus Petrus. Jadi Paus itu pernah dibegitukan oleh Yesus. Enyahlah iblis. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa firman Allah itu menyatakan kalau kita salah, nggak benar. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik. Memperbaiki kelakuan.
Jadi saya suka sekali dengan bahasa ini, Paulus, memperbaiki kelakuan. Jadi bagi Allah tidak pernah ada kata tidak saya ampuni. Nah, bagi Allah tidak pernah pintu pengampunan tertutup. Nah, pintu pengampunan selalu terbuka dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya. Bahkan kalau kita menatap kitab suci, bagaimana yang disalib di sebelah kanan Yesus berteriak, Tuhan, ingatlah aku bila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus menyapa dia, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku. Jadi lihat di sini, pada saat titik kehidupan yang terakhir pun, kalau manusia mau memperbaiki kelakuannya, selalu ada jalan berkat pintu pengampunan. Jadi itu 3 hal yang ditawarkan oleh apa? Oleh firman Allah. Nah sekarang, maaf, nanti tim pujian atau siapa host, tolong ingatkan saya di chat kalau saya tinggal 5 menit lagi ya. Saya ngomongnya seringkali blojor terlalu bersemangat saya ini wongnya. Jadi kalau nggak diingatin, suka ngomong terus. Nah sekarang kalau kita sudah mengerti wahyu firman Allah itu mau menuntun kemana, mau kemana arahnya, mari kita belajar dengan dengan kata-kata Paulus, hidup Paulus. Jadi hidup Paulus adalah hidup yang sungguh pernah digerakkan, disentuh oleh Allah. Dan akhirnya Paulus itu bagaimana bisa menjadi sosok yang menggerakkan orang. Dan saya tidak akan membahas bagaimana Paulus proses pertobatannya, tidak, ini bukan saat saya. Tapi saya mau memperlihatkan bagaimana Paulus merenungkan kehidupan manusia. Jadi saya akan memaparkan bagaimana Paulus merenungkan kehidupan manusia yang dituntun oleh Allah dan yang tidak mau dituntun oleh Allah. Jadi bahasa Paulus jelas manusia duniawi dan manusia rohani. Itu Paulus memakai kata itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan itu seperti yang dipaparkan oleh Paulus. Paulus mempunyai pandangan tentang manusia. Di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus itu meminta supaya 3 esensi kehidupan kita itu tidak bercacat. Jadi rupanya setiap manusia menurut pandangan Paulus terdiri dari 3 hal dalam hidup kita. Kita punya roh, kita punya jiwa, dan kita punya tubuh. Maka roh itu sering disebut sebagai pneuma. Maka ada ilmu roh kudus, pneumatikoi. Ada psike, psike itu jiwa. Ada tubuh, soma. Jadi jiwa itu adalah daya pikir, daya kehendak, merasakan, kemauan, lalu keinginan. Jadi ada perasaan, ada keinginan, dan ada juga pikiran. Jadi cipta, rasa, karsa. Nah itu adalah daya jiwa. Gitu. Roh itu kan ada roh Allah, ada roh manusianya, dan ada roh jahat. Kalau tubuh ini jelas yang kita pegang, yang bisa kita lihat itu tubuh. Roh dan jiwa tidak bisa kita lihat. Lalu Paulus memperlihatkan bagaimana manusia di dalam dunia kita. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia duniawi kita, pikiran kita yang duniawi, tidak bisa menerima roh Allah. Kelihatannya roh Allah itu bodoh, kenapa? Karena roh Allah itu selalu memimpin kepada sebuah pengorbanan. Bodoh atau pengorbanan itu?
gitu ya. Yang benar itu kenikmatan, gitu ya. Yang benar itu kalau manusia itu hidup harus enak. Jadi lihat kalau iklan-iklan itu kan selalu memperlihatkan bagaimana hidup hidup mewah itu, rumahnya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya baik, pembantunya 100, mobilnya pating pelecek neng dindi, gitu ya. Itu adalah menurut dunia itu kehidupan yang sejahtera, yang baik. Dan kalau kita melawan, salah. Kita harus mempunyai semangat kemiskinan. Bodoh! Urip kok mau miskin. Nah itu kan. Jadi menurut pikiran manusia, apa yang menjadi keutamaan di dalam Tuhan, roh Allah, itu adalah kebodohan. Karena tidak sesuai dengan logika manusia. Tidak masuk akal. Gitu ya. Jadi contohnya aja, nyumbang. Memberi sumbangan pada gereja. Bodoh itu, bodoh. Jadi orang nyumbang gereja itu bodoh menurut pikiran dunia. Karena menurut pikiran dunia, kamu yang capek, kamu yang kerja keras, kok orang lain yang menikmati. Nah itu. Jadi kalau menurut pikiran dunia, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu cari, kamu sendiri yang punya hak untuk menikmatinya. Nggak perlu orang lain ikut menikmati. Itu pikiran duniawi. Maka kebijaksanaan roh sekali lagi sulit diterima. Nah, Paulus mempertentangkan. Jadi manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi manusia duniawi itu sering disebut sebagai psychikoi atau sarkikoi. Sark itu dari daging. Sedangkan manusia rohani itu sering disebut sebagai pneumatikoi, spiritual man. Jadi manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi saya jelaskan kembali dalam konsep Paulus. Di dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus memperlihatkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, sekarang Paulus memperlihatkan apa sih dimensi tubuh, keinginan daging itu. Manusia duniawi itu seperti apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini di sini. Menurut hidup daging itu apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging, nah inilah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, melawan Tuhan. Ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi hidup dalam daging itu adalah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Paulus jelas sekali memperlihatkan kalau manusia itu hidup dalam daging, hidupnya tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam kehidupan kita punya pilihan yang mempengaruhi keadaan tubuh dan jiwa roh kita. Jadi kalau kita hidup di dalam daging menjadi manusia duniawi, jangan pernah lupa manusia duniawi selalu akan mudah menjadi orang yang tertekan. Stres, cemas, gelisah, khawatir oleh masalah, oleh keadaan. Jadi orang itu gelisah pada saat ia mengumpulkan uang, kok uangnya habis. Sama, seperti sekarang pun, banyak sekali orang susah sekali untuk mencari belas kasih dari orang lain. Karena orang selalu mengatakan, sama-sama sedang menderita kok, ngapain harus berbagi dengan orang lain. Nah, cemas. Dia takut. Kalau dia memberikan sesuatu, pasti dia kurang. Jadi pikirannya cuma seperti itu. Dia takut. Jadi kalau saya beri, berarti saya kehabisan. Berarti saya tidak punya. Itu manusia duniawi. Dan manusia duniawi adalah manusia yang selalu reaksional. Melihat orang lain itu sebagai ancaman. Melihat orang lain itu pasti sebagai orang yang merepotkan. Jadi kalau kedatangan tamu itu
Selalu melihat, arep ngopo iki, pasti arep ngutang iki, pasti arep ngutang iki, gitu ya. Jadi selalu orang lain itu tamu selalu dilihat sebagai yang mengganggu, yang akan merusak kenyamanan. Saya senang sekali waktu kecil kalau ada tamu, justru saya senang kalau ada tamu. Karena ayah ibu saya itu ya mungkin mereka adalah orang-orang yang sangat mendalam hidup berimannya. Saya mendapatkan warisan yang indah dalam hidup saya. Jadi kalau Bapak Ibu itu kami ada tamu, selalu datang-datang enggak ditanya ada apa ya. Enggak. Selalu Bapak Ibu itu selalu ngomong kepada saya, "Kok buatkan minum teh." Selalu di rumah kami ada teh, anget, air anget termos, dan ada gula. Selalu. Jangan ngomong dulu, Bu, minum dulu. Itu orang tua saya. Walaupun nanti mungkin ya enggak semuanya. Ujung-ujungnya pinjam duit. Tapi yang penting adalah apa? Orang tua saya selalu merenah kese. Dibuat enak dulu, nyaman dulu. Apalagi kalau yang datangnya romo. Wah, zaman dulu itu kan yang datang romo itu kan pasti bule, londo putih. Karena ada londo ireng juga, londo putih. Gitu ya. Jadi kalau ada tamunya romo, londo, wah bukan hanya teh, bukan hanya kopi. Kebetulan pastor saya itu dulu hobinya kopi. Bukan hanya kopi, tapi langsung ibu teriak, kok, beli kastengel, gitu ya. Lalu saya, pundi artonipun Bu, mana uangnya? Ngutang se le, ngutang se. Ngomongnya ngutang se gitu ya. Jadi apa yang saya katakan, lalu saya beli kastengel. Saya senang berikan kepada Romo, ayo Romo, gitu silahkan. Saya sudah berharap semoga Romonya pulang, lalu saya bisa menyantap remah-remah yang disisakan oleh Romonya. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Rupanya Romonya berkata, "Bu, kastengelnya kok enak ya, Bu?" Lalu apa reaksi ibu saya? "Oh, bawa ya Romo, bawa ya, dibungkus ya." Eko langsung, jangan Bu, aku gak kebagian Bu, gitu ya. Dan si Londo itu ngentek nih, gitu, digowo kabeh. Wah, apes aku, gitu ya. Saya lewat intermezzo ini mau memperlihatkan apa? Rupanya kita bisa melihat diri kita. Jadi kalau kita melihat orang lain itu sebagai sosok yang merepotkan saya, yang membuat saya tidak akan bahagia, berarti hidup saya masih tercengkram sebagai manusia duniawi. Dan yang ketiga, orang yang hidup sebagai manusia di duniawi adalah orang yang berciri sulit berdamai dengan realitas. Dia tidak pernah menerima realitas. Dia mau menerima kenyataan kalau sesuai dengan harapan dia. Kalau sesuai dengan keinginan dia. Baru dia syukur pada Allah. Baru seperti itu. Tapi di saat realitas itu tidak sama dengan yang dia harapkan, dia tidak akan pernah berteriak syukur. Dia selalu mengeluh, dan mengeluh. Komplain terus. Dia selalu berpikir bagaimana caranya untuk merubah orang lain. Dia tidak pernah punya keinginan untuk merubah dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai orang duniawi. Itu yang disebut sebagai orang sarkikoi, material man dalam istilah Paulus. Nah, sekarang bagaimana menjadi manusia-manusia rohani? Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus dalam surat kepada jemaat Galatia mengatakan, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang terbenar. Itulah yang sesungguhnya. Jadi ciptaan baru itu seperti apa? Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi memang kita membaca firman Allah supaya apa? Kristus yang hidup di dalam diriku. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus itu tahu supaya manusia itu makin dekat dengan firman Allah, diserapi oleh roh Allah, supaya yang hidup di dalam diri saya bukan aku lagi, tetapi roh Kristus yang membimbing aku. Maka kepada jemaat di Roma,
Paulus mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kita layak disebut sebagai anak-anak Allah sesungguhnya kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jadi bukan oleh roh diriku sendiri, apalagi roh jahat. Maka pneumatikoi, manusia rohani, adalah manusia yang dipenuhi, dibentuk, dibimbing oleh roh. Jadi roh yang mengarahkan hidup saya, keinginan. Jadi roh itu mengarahkan hidup saya dengan cara bagaimana kita menginginkan sesuatu yang lebih luhur, lebih mulia, lebih agung, lebih kudus. Jadi manusia yang hidup sebagai yang dipimpin oleh roh Allah, itu bukan berarti manusia itu tidak punya keinginan lagi. Bukan, masih punya keinginan. Gitu ya. Saya ingat di biara kami ada pastor 92 tahun, baik banget gitu ya, rajin berdoa. Saya yakin dia orang kudus gitu. Tapi tetap saja gitu ya. Kalau pesta dia mengatakan, kok beli cukyok ya, beli cukyok ya. Enak loh cukyok itu gitu ya. Padahal 92 tahun dan selalu mengatakan yang banyak lemaknya ya, hauce tahu nggak itu tuh gitu ya. Jadi perhatikan, manusia selama menjadi manusia pasti punya keinginan. Tapi keinginan orang yang hidup dalam roh selalu keinginannya adalah lebih luhur, lebih mulia, lebih agung, lebih kudus. Jadi bukan semata-mata keinginannya hanya untuk lebih senang, lebih enak, lebih nyaman. Tidak. Jadi keinginannya lebih agung. Saya teringat suatu saat saya bersharing tentang keadaan guru saya yang memprihatinkan. Saya prihatin dengan guru saya. Anak-anaknya tidak ngurus dia. Bukan hanya itu, dia hidup dengan istri yang stroke, yang tidak bisa apa-apa lagi, yang harus dikateter. Bapak ini merawat. Bagaimana bapak ini harus menghidupi istri dia sendiri dari pensiunan sebagai seorang guru. Hanya dia yang bekerja dulu. Pasti pensiunannya tak seberapa. Obat yang harus disantap oleh istrinya banyak sekali. Lalu PSE menolong. Waktu saya mendengar kisahnya, saya itu tergerak untuk memberikan uang saku saya melalui adik saya. Dan saya mengatakan, Dek, tolong kasihin. Jangan ngomong ya dari saya, ngomong aja dari murid yang paling bodoh gitu ya. Murid yang paling bodoh. Memang saya pelajaran beliau itu bodoh sekali. Saya tidak bisa pelajaran beliau gitu. Tapi beliau itu memang mengajarkan selalu penuh kasih. Dan Anda tahu setelah saya melakukan itu, banyak beberapa orang yang tanya, Romo, bagaimana caranya saya bisa menyumbang guru Romo? You see, banyak orang yang masih punya keinginan lebih mulia. Saya mau membuat dia yang tidak punya ikut bahagia dengan saya. Saya memang punya satu roti, ini punya saya. Kalau saya makan, saya senang, saya bahagia. Tapi kalau saya bagi untuk orang lain, saya memang tidak kenyang. Tetapi yang bahagia jadi dua orang. Itu orang pneumatikoi. Orang hidup dalam roh. Mau berbagi kebahagiaan. Mau melakukan sesuatu untuk yang lebih luhur, mulia. Dan yang kedua adalah apa? Orang manusia rohani sadar bahwa hidup manusia tujuannya cuma satu, demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Jadi saya melakukan perbuatan apapun adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana cara saya memuliakan Tuhan adalah melalui perbuatan-perbuatan yang baik pada orang lain. Sehingga orang lain merasakan, aduh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau mengirimkan hal yang baik ini untuk aku. Ini. Jadi cara memuliakan Tuhan adalah apa? Berbagi berkat pada orang lain. Saya punya pengalaman indah.
punya pengalaman indah. Oh, berapa? 1 bulan. 1 bulan yang lalu, saya diminta untuk memberikan sakramen minyak suci di rumah kepada seorang ibu yang kanker payudara sudah menyebar kemana-mana. Lalu pada saat saya datang, saya melihat badannya sudah habis. Lalu sebelum perminyakan, ibu ini berkata, "Romo, bolehkah saya pengakuan dosa?" "Oh boleh, mari." Kita masuk kamar, lalu ke pengakuan dosa. Lalu saya tuh tanya sebelumnya, "Ibu, apakah ibu kecewa bahwa Tuhan mengizinkan ibu sakit kanker?" Apa kata ibu itu? "Romo, kalau saya harus menderita penyakit kanker, saya terima, Romo, saya terima. Saya bersyukur saya boleh punya penyakit kanker. Dan justru dengan penyakit saya ini, saya makin dekat dengan Tuhan. Saya makin berdoa, saya makin berserah. Saya ikhlas menerima, Romo. Saya ikhlas, saya bahagia. Saya tidak menyalahkan Tuhan, tidak. Ini adalah cara saya untuk mengikuti Tuhan, Romo. Anda tahu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Anda tahu, saya langsung berkata, Dan kata saya, hebat ini. Saya kalah, jujur, saya kalah dengan iman ibu ini. Lalu saya berikan sakramen pengampunan, saya beri minyak suci, dan saya berikan viatikum. 2 minggu yang lalu, ibu ini dipanggil Tuhan. Dan saya dengar dari saudara yang menunggunya, "Romo, ibu ini dipanggil Tuhan begitu tenang pada saat ia tidur. Tidak teriak sedikit pun, tidak mengeluh sedikit pun." Jadi lihat di sini apa yang saya mau perlihatkan. Bahwa penderitaan pun bisa menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang beriman. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka terakhir sekarang bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya menjadi orang yang pneumatikoi, yang dikuasai oleh Roh Allah. 3 hal. Pertama, kita harus hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Doa. Yang kedua, membaca firman Allah. Dan yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengatakan, hidup dalam persekutuan. Nomor 3, itu cukup penting hidup dalam persekutuan. Mengapa? Karena pada saat kita hidup dalam persekutuan, kita punya saudara seiman yang bisa saling menguatkan. Jadi penting sekali kita punya persekutuan, punya kelompok, punya persaudaraan. Jangan hanya punya kelompok arisan doang, gitu ya. Atau kelompok sama-sama ibu-ibu senang ngerangkai bunga, gitu. Cuma ngerangkai bunga doang, bukan. Kelompok beriman yang penting. Jadi kelompok beriman itu di situ kita bisa men-sharingkan iman. Tidak hanya men-sharingkan iman, tetapi juga bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Di situ kelompok beriman yang dikatakan oleh Paulus di saat jemaat pertama perdana pun diperlihatkan adalah kelompok yang saling meneguhkan imannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jawab bersama-sama. Apakah hidup dalam firman Allah merepotkan? Ya, betul, repot. Tetapi saya mau repot. Kenapa? Karena saya ingin diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.